Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cirebon, Gus. Iji. Ya, saya dari Cirebon. Saya punya pondok, bukan pondok pesantren, tapi pondok klinik kesehatan. Dari mulai muda, saya ada beberapa hal yang saya tanyakan. Khawatir saya sesat dan akidah saya kurang baik. Iya. Dari mulai dulu, dari muda sampai sekarang mendekati usia 60, saya buka praktek di pondok saya. Itu setiap ngobati orang, saya berikan salam. Salam kepada malaikat, Jibril, Mikail, dan kepada Ya Rabbi Tuhanku. Dengan izin Engkau ya Allah, jadikanlah kami wasilah. Alhamdulillah beberapa pasien saya stroke dan sebagainya dengan izin Allah sembuh. Dan saya pernah buka praktek di Brunei Darussalam, Malaysia, dan sekarang menetap Sabtu Minggu di Jakarta. Saya khawatir akidah saya ini salah, tapi saya yakin betul pada Allah, dan setiap pasien yang saya tangani yakini kepada Allah saja yang bisa menyembuhkan. Mudah-mudahan Gus bisa mengantarkan saya ke arah yang benar, karena saya mencari guru ini, mohon maaf, saya seumur hidup ini baru yang pas. Saya sudah kemana-mana, tapi inilah yang saya cari tatkala saya dibayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman sing sudah menancap di dalam hati jenengan tadi, miturut proses akhlak ilahiyah itu sudah benar, karena menta'alukkan, mengkaitkan, mencantolkan apapun yang terjadi itu karena Allah, tapi kedirian kita kan masih ada, nggak apa-apa. Itu yang disebut muraqabah. Apa muraqabah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam hati sampean merasa kalau Allah itu dekat. Dengan kedekatan Allah itulah sehingga yang menyembuhkan segala penyakit yang diwasilahkan jenengan pada Allah, oleh Allah, itu ada di dalam. Miturut pandangan muraqabah ini sudah benar akidah ini. Proses. Tapi kalau kita masuk terus menerus, dikatakan masuk di dalam musyahadah keahatan Allah, nanti di dalam diri jenengan tidak terlibat panjenengan. Wasilah tadi Allah dengan sendirinya diringkes oleh Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu, termasuk dirimu, kecuali wajib membawa, menerima wahyuku yang terakhir, wahyu yang inti. Isinya wahyu ini yang mana? La ilaha illa ana. Asalnya prosesnya la ilaha illallah, lalu la ilaha illa huwa, lalu la ilaha illa anta, terakhir la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat.
terangkan Muhammad tauhid la ilaha illa ana. Itulah Pak maksudnya musyahadah, keesaan Allah. Otomatis bisanya masuk di dalam musyahadah itu lewat muraqabah. Lah muraqabah tidak terlepas dari la ilaha illa anta, dzikir sirul asrar. Anta budallaha ka'annaka taroh, kata Rasul, itulah iman yang sudah ihsan. Tapi ingat, satu langkah harus ke ahad. Oleh bingung sebab ono loro. Inilah yang menjadikan jenengan bimbang. Allahu Akbar, sholat gak terima luru Pak, sing mlebu nang ati kok akeh. Luru ae bingung, apa maneh wakeh. Bojo mlebu, anak mlebu, penggawean mlebu. Terus bagaimana caranya itu tidak bimbang? Lepaskan seluruhnya. Kalau dua, lepaskan dua-duanya. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Ini kalau disebut ahad. Ya, kalau sudah di ahad nih, setelah melepaskan semuanya. Yang menghadap disebut salik, itu sudah fana. Yang dihadap disebut Allah nama, itu sudah tidak ada. Mata untuk melihat itu juga sudah fana. Disebut apa? Nggak bisa nyebut sampean. Nyebut apa wong? Nggak bisa. Hanya bisa di dalam hatimu muncul satu rasa. Yang dimaksud rasa hakul basiroh adalah bebasnya hati dari beberapa hal apapun yang bersifatkan makhluk. Sudah tidak ada. Akhirnya Quran menjawab dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Tapi jangan diucapkan. Cukup di dalam hati. Sesungguhnya aku itu adalah Allah. Allah bukan maksudnya nama. Nek dinama, nek didohirno, ya akhirnya dadi nama. Cukup di dalam hati. Itu manakala jenengan hilang bimbangi, harus sampean lepas kedua-duanya. Rika lepasen, ani lepasen. Bahasa lagu, ya dah. Bahasa lagu. Bapak Ibu, subhana maha suci sopo Allah dat alladzi, sifate alladzi, hidup, ngomong hidup. Asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi lailan ing dalem waktu wengi iki. Dialah zat hidup yang memperjalankan hambanya dari rumah masing-masing
menuju ke sini di tengah malam, di waktu malam iki. Berarti hati yang sudah tidak bimbang pasti mempunyai satu rasa, satu iman bahwasanya olehnya Anda sampai di sini bukan karena makhluk Anda, tapi karena Allah. Bahasa Sarengati ngomong Allah. Lailan ing dalem waktu wengi ya malam ini. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, iki hukum akal, hukum masjid, dari masjid ke masjid, hukum syariat. Artinya apa? Isra iku perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Itu perjalanan Anda di dunia ini. Di dunia berarti jasmani. Jasmani kita di dalam agama Islam disuruh patuh dengan hukum syariat. Ada yang mengatakan syariat, jangan disalahkan, sama. Meninggalkan segala larangan dan menjalankan perintah sebatas fisik. Makanya syariat dari masjid ke masjid. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Yang disebut Mi'raj adalah alladzi barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina, dengan ayat-ayat yang bersifat kantinut tauhid lah Bapak Ibu, sing jenengan terima, yang Anda terima di dalam hatimu, dan wayattabi'una ahsanahu, jenengan lampahake, jenengan laksanakake teori-teori ilmu di dalam dinut tauhid yang disebut ayat ini tadi loh. Maka Gusti Allah akan memberikan berkah, yaitu berupa cahaya nur makrifat. Lihat sini, jari wong Jawa roh, jari wong Arab ruh. Sak jerone roh iku ana rasa. Jari wong Jawa, jari wong Arab Quran ada imanul haq, iman sing bener. Sak jerone rasa ana cahaya. Jari wong Arab iku nur makrifat. Di dalam cahaya inilah Bapak Ibu, jari wong Jawa ana urip, jari wong Arab Allah. Inilah Mi'raj itu, perjalanan ruhaniyah menuju dan bertemu Kanjeng Nabi Muhammad. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Mustawa. Jenengan perjalanan ruh dari alam muhadharah menuju alam musyahadah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekarang tak proses satu persatu. Endi sirroh iku? Kalau kita ngomong jasad, ya iki dulur, jasad.
kebutuhan jasad tidak sama dengan kebutuhan ruh, nggak sama, nggak sama. Jasad ngelak minum air, ruh ngelak ya minum jerone apa mau, nggak bisa kau sebut. Barokna ma khaulahu linuriyahu min ayatina. Dari ayat-ayatku inilah akan kuturunkan berkah terhadap sekelilingnya, berarti hatimu jagati roh. Yang disebut nur makrifat linuriyahu. Nur makrifat artinya apa, Pak? Ruh yang ada di dalam diri Anda itu punya rasa, punya iman. Sing iman ini kudu bener iman yang bukan iman terhadap selainnya. Mana iman yang benar? Disebut imanul haq. Namanya rasa, Pak, nggak pernah bohong. Apa ini? Anggur. Mungkinkah ketika saat kita makan anggur ini terasa satu nih apa? Klengkeng? Tidak mung. Lho ngene iki ya dibuktekno. Monggo. Ayo, sapa? Buktekno kok terus tak takoki. Klengkeng apa anggur? Rasa itu tidak pernah bohong. Sing wedok iri. Siapa ayo? Ini ilmu langsung kita buktikan. Lu dahar nduk terus tak takoki. Klengkeng opo rasa anggur? Klengkeng. Monggo. Mana yang disebut iman yang benar? Kanjeng Nabi wis dawuh, ya iku sing disebut ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan iku bener. Bener iku lawannya salah. Iki sing dimaksud iman adalah anta budallaha ka annaka taro. Gambaran ini. Waktu jenengan beraktivitas apapun, bila mana hatimu itu merasakan, meyakini yang melakukan itu Allah, berarti imanmu sudah ihsan. Itu tarkib definisi ihsan itu di situ, iman yang benar. Ketika jenengan sholat takbir gak merosok kita yang melakukan, tapi justru merosok akune Allah yang melakukan. Berarti kalau sudah sampai di situ, asal usulnya Anda telah melepaskan keakuan makhluk. Inilah yang dimaksud Rasulullah. Janganlah kau beriman terhadap selain Allah, jangan. Sebab jikalau kau beriman tetap terhadap selain Allah, khalidina fiha abada. Apa? Fiha itu masuk di dalam anar. Kui bakal selalu ada rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut sampai kapanpun.
ngilah khalidina fiha abadan, langgeng ning jero neraka ya iki. Wis mula lepasen iman-iman selain Allah. Di dalam Al-Quran tentang masalah pelepasan iman selain Allah, yaitu makhluk itu tidak punya apapun daya upaya manfaat, ada 12 ayat ning Quran iku. Allah menyatakan bahwasanya selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, itu ada 12 ayat. Mulai surat Al-Maidah ya, ayat 67. 67 ya. 76 sampai 77 di situ. Allah dawuh, kul katakan Muhammad, Rasulullah dikengken mengatakan terhadap umat. Isine Rasulullah dawuh, heta, mengapa kau masih menganggap selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, dan atau mengapa kau masih menyembah menyekutukan selain Allah itu? Mengapa kau itu beriman terhadap makhluk padahal malayanfa, tidak mempunyai manfaat sedikit pun? Mereka tidak akan bisa memunculkan yang namanya dharra wala naf'an, bahaya dan manfaat enggak. Itu dalam pandangan ruhaniyah, pandangan hakikiyah. Tapi kalau pandangan syariat, contoh tetap banyu kita mengatakan ada manfaatnya. Nggih napa mboten? Tapi kalau jenengan mandangnya dari sisi hakikatnya ruhaniyah Anda, maka Anda tidak beriman terhadap air, tapi beriman hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ketika ruh ini imannya sudah benar, maka itulah yang kusebut ruh sudah berjalan dzikir sirul asror. Sebab lewat dzikir sirul asror itulah satu-satunya cara untuk menghilangkan iman selain pada Allah. Aku bicara Allah jangan dimaksud nama lo ya. Aku bicara Allah maksudnya ini, laisa kamislihi sayun. Aku ngomong Allah sebabe wong Islam, nek aku ngomong Allah sebabe sing ngrungokno wong Nasrani. Wis tergantung nomone dewi-dewi, ojo gelut krana beda nomo, jangan. Wis, barang siapa yang hatinya imannya sudah benar, maka cahaya nur makrifat itu mesti didatangkan Allah. Lihat dalam surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ya. Nurun ala nurin. Iki maksudnya adalah cahaya makrifat. Berarti cahaya makrifat itu dihasilkan dari ruh yang berzikir sirul asror. Apa tujuannya? Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha,
untuk memberikan kepadangan. Apa kepadangan ini? Penerangan terhadap hati kita yang asalnya gelap, sebab gelapnya beriman selain Allah. Jadi cahaya itu didatangkan terhadap jagate ati, saknaliko seketika hati itu pasti akan makrifat kepada Allah. Ruh itu akhirnya bisa sampai bertemu Allah. Tandanya bertemu Allah, atimu iku wis gak ono pengakuan apapun dari segi makhluk. Balik atimu itu pengakuannya cuman Allah itu yang segala-galanya. Oleh sebab itu kata Rasul, janganlah kau menyembah selain Allah, sebab selain Allah itu tidak bisa memberikan kau manfaat. Jangan. Wis. Terus caranya sampai iku biar kita itu terbebaskan dari namanya iman selain Allah. Bagaimana? Langgengkan, asah terus zikir di dalam hatimu. Yang ku maksud zikir iki sadar, eling, ingat bahwasanya apa yang terjadi bukan kita yang melakukan, tetapi hatimu sadar kalau yang melakukan adalah Allah. Makanya tadi saya katakan, bila mana hatimu sudah masuk di wilayah musyahadah ini, hatimu mesti gila pada Allah, mesti pujaannya adalah terpesona. Jenengan bisa memuja kekasihmu lewat apapun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya illa liya'budun, menyembah. Awak dhewe kok roh teki yang ndelok Google bos, ngawur. Illa liya'budun, liya'budun. Apa sih pengertian nyembah itu? Nyembah akan benar manakala didasari cinta. Cinta tidak akan benar manakala tidak bertemu terlebih dahulu. Saya ulang, dikatakan nyembah harus didasari cinta. Cinta yang benar wajib bertemu terlebih dahulu, tahu karakternya, tahu sifatnya, tahu wujudnya. Wih, indah sekali, baru jatuh cinta. Tapi kebanyakan manusia mengatakan cinta pada Allah, tapi tidak bertemu, tidak pernah bertemu Allah. Iku cinta gombal, cinta palsu yang ngono. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Lagi sebagian besar manusia dirinya mengatakan aku beriman, aku bercinta pada Allah wal yaumil akhir, dan percaya terhadap hari akhir. Tapi Muhammad, dengarkan aku ngomong Muhammad, wamahum bimu'minin. Terusnya ayat tadi, sesungguhnya mereka tidak ada
ada iman, tidak ada cinta padaku. Itu kalau Allah dawuh terhadap Nabi Muhammad. Sebagian besar di antara manusia mengatakan aku bercinta, aku cinta Tuhanku, aku cinta, aku beriman pada Tuhanku dan pada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka sebetulnya tidak bercinta pada Tuhannya Allah. Al-Baqarah itu tadi ayat sekitar sedoso. Lu ngene lu sik gak paham ya mbo. Saya ulangi lagi. Yang disebut menyembah itu harus ada dasaran cinta, nyembah yang benar. Harus ada dasaran cinta. Lah, dikatakan cinta manakala sudah bertemu. Lah, untuk bisa bertemu terlebih dahulu Bapak Ibu, biar bisa membangun cinta yang sebenarnya, maka yastami'unal qaula, dengarkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi di dalam versi Dinut Tauhid. Karena ini urusan hati, cinta itu Pak, urusan hati. Kalau itu sudah didengarkan, maka muncullah kefahaman. Setelah kefahaman datang, maka wayat tabiuna aksanahu, laksanakanlah apa yang diserukan di dalam Dinut Tauhid tadi. Apa yang diserukan Dinut Tauhid? Ani butullaha wastanibut tauhid. Arahkan wajah ruhaniyahmu terhadap wajah Allah. Arahkan. Ini harus ada wasilah Bapak Ibu. Kalau tidak ada wasilah nggak bisa. Harus ada tali, harus ada penyambung antara ruh dengan Allah. Apa wasilahnya? Zikir sirul asrar. Kuncinya ada di situ. Kuncinya ada di situ. Baik dikala jenengan ini bekerja atau jasad ini berinteraksi dengan urusan dunia, sing bagian piano nih, bagian kendang, bagian melodi, bagian ritme, bagian sulingi. Itulah fasilitas yang dihadapkan panjenengan kali kula. Tidak hanya sholat saja, aktivitas apapun, illa liya'budun, hanya menyembah. Nah, tadi saya katakan nyembah yang dikatakan nyembah yang benar harus didasari cinta. Kalau sudah cinta pada Allah, lewat aktivitas apapun Anda bisa bertemu. Apapun. Ibu-ibu sing ahli masak, ngulek, bisa bertemu terhadap Allah di situ. Tondo nenek sampai bertemu neng kunu, jenengan gak merasa diri Anda yang melakukan dalam hati sampai iman dengan kuat. Kalau yang melakukan hanyalah Allah, cuman dilewat no tangan jenengan. Dengar paham niki? Jikalau demikian, inilah yang disebut, katakan Muhammad, kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran itu datang, maka sirnalah kebatil. Apabila cahaya makrifat datang, maka hilanglah kegelapan. Itulah yang dimaksud nafi isbat. Itu
itulah yang dimaksud proses tahalli menuju proses tajalli. Itulah habis gelap terbitlah terang. Allah menguji kita tidak lewat anak saja, ndak. Yang punya istri lewat istri, punya suami lewat suami. Wa amwalukum, juga harta benda, sandang, pangan, papan. Walaupun Anda kaya, itu ujian. Anda miskin, ya ujian. Semua apa yang ditampilkan Allah di hadapan Anda secara fisik itu disebut nurku, kata Allah. Iku cahayaku. Kamu akan selamat in asobat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik ndelok aku. Jangan melihat nurku, tapi lihatlah aku. Iku maksudnya faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik nang Gusti Allah. Wa anibu ila rabbikum, wis baliyo sira hirah pada Tuhanmu yang selama ini kamu telah tinggalkan Tuhanmu, yang selama ini kau melihat nur-nurku. Jikalau kau melihat nurku, tatkala ada sesuatu yang gak cocok nur iku miturut nafsumu, mesti kamu muring amaroh. Nyun sewu bu nyun sewu nggih, jenengan sakwulane dibelanjani Pak itu katakanlah 3 juta sak bulan. Suatu saat wong bapak gak punya uang, gajian yo ndak, nyambut gawe sepi, sak wulan diwenehi kluthik 300.000. Piye sampean? Nek ati sampean iku nyawang nure, mesti ngamuk. Lombok iku wis larang, ulek-ulek ambek ngremeng atine. Lombok itu selarang, yo Lombok pangan. Nek wong kene enggak, nggih. Ana wong Mojokerto. Tiyang mriki mboten beda balik. Iku nek ati nyawang nur, siapapun jenengan, apapun status kita, bah kiai, bah duduk, bah pejabat, bah tutuk, nek delok nure mesti muring-muring, sebab nure iku rupa kopdi, perkara sing gak enak dibelanjani sak wulan 300.000. Biasa 3 juta kok 300.000. Belum dibuat beli make up, belum dibuat kebutuhan anak sekolah, gak cukup, ngamuk-ngamuk akhirnya menyanyi ini, pulangkan saja aku pada orang tua. Bu, ojo bu, wong lanang pak iku gak mungkin tega nglakoni ngono, mboten mungkin. Berhubung memang gak ada yang dikasihkan, hanya uang 300 ya diterima. Alhamdulillah pak, pun sampean paringi 300. Eco sak wulan ayo mangan uyah tok, enak gremine mati lah ngoten. Wis alhamdulillah. Lah Gusti Allah nuturi, bila mana in asobat hum, ada musibah. Musibah itu termasuk niku musibah. Perkara sing gak enak disebut
musibah termasuk nompo 300, tidak nompo 3 juta musibah. Biar jenengan selamat baliyo atimu nang Gusti Allah. Artine sing menehi yang memberikan itu bukan suami panjenengan tapi Gusti, cuman dilewatno suami. Berhubung ati sampean melihat nure mesti ngamuk. Nanti kalau dikasih 3 juta melihat nurnya mesti senang. Senengnya hati sampean sampak lali nang Gusti Allah. Akhirnya sampean ono rasa khawatir. Apa khawatiri? Ilangi duit 3 juta. Khawatir. Dan jenengan ningali Allah nggak ada rasa khawatir. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah kekasih Allah. Dia tidak ada rasa gak gampang khawatir, gak gampang wedi, yora gampang gelisah apa yang dihadapkan Allah. Sebab apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Krono atine selalu berzikir eling nang Gusti. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik ketika jenengan keadaan apapun, berdiri, keadaan jenengan duduk, keadaan jenengan berbaring, tetap ati sampean eling nang Gusti Allah. Bapak Ibu, jadi mi'raj niku adalah perjalanan ruhaniyah Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Iki di luar dunia, di luar jasmani sudah. Apa? Ruhani. Surate nok nggone surat Al-Insan 2526. Perjalanan ruhaniyah sampean terhadap Allah iku bisa Anda lakukan baik siang maupun malam. Siang keadaan jenengan kerja bisa, apalagi malam. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam iku nggone tempat sing sunyi, menungso kabeh padha turu, kathah manusia tidur istirahat. Jenengan iki bangunlah. Apa? Udah munajat atimu nang Gusti Allah. Rawuhna ruhaniyahmu nang Allah. Carane yo nopo? Nggak bisa duduk yo berbaring. Kuncinya cuma satu. Selalulah berzikirlah hatimu lewat napas. Dengan sirul asor itu akan bertemu Allah di situ. Inilah nanti Anda akan diketinggalake dening Gusti Allah, diperlihatkan dening Allah perjalanan ruhaniyah sampai langsung pada Allah. Tapi ingat, sebelum Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah ikut dimasukkan satu alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Jenengan ojo kaget. Alam dimana jenengan akan mengalami pertemuan terhadap makhluk terlebih dahulu, yaitu berbentuk malaikat. Malaikat siapapun. Jadi sampean bisa tanya pada malaikat-malaikat itu. Wis, pesen saya, iku makhluk.
Imanmu ojo jatuhkan di makhluk, imanmu harus kau jatuhkan terhadap Allahnya, yaitu hidup yang menguasai makhluk tadi, malaikat. Malaikat itu nawari karomah, Pak. Karomah nawari ilmu-ilmu kesakten. Karomah muncul atas dasar istiqomah. Istiqomah muncul dari wirid. Wirid opo sampean iku terserah. Tapi aku pesen nek ketok malaikat Israel takokno wong sing idek sampean, bojo anak iku terutama takok bojoku matine kapan, takok ya, anakku matine kapan. Urusan jenengan takok matimu kapan terserah. Apa sih maksudnya? Supaya jenengan bisa aweh pitutur nak nggone anak bojo, supaya anak bojo atine wis cek endang ninggalne iman selain Gusti Allah. Ngoten lho maksudnya. Sebab jenengan mengki boten ketemu anak bojo ning dunya tok. Sakbare pati setelah kematian itu akan terjadi pertemuan lagi, manakala podo-podo satu iman. Nek beda iman lah, sing kula maksud iman itu jatuhnya rasa itu pada hidup, itulah iman. Wis cateten, jatuhnya hidup, jatuhnya hati pada hidup, itulah iman yang benar. Wis. Setelah itu masuklah Anda di dalam alam namanya alam Jabarut. Alam di mana jenengan dilebokno neraka. Dijak jalan-jalan kali Allah nontok neraka. Ditemukan sampai ambek iblis, ambek jin terjadi. Ninggunu mesti nawani urusan dunya. Pingin sugih nyoki amalane. Pingin dadi wong pangkat nyo iki amalane. Mesti nawari ngoten, Pak. Nek gak gelem engko sampean digawani anak ijin sing jenenge tuyul. Ngerti tuyul? Penggaweane ngutil duwe. Intine sampean didepno hubbus syahawah, kesenangan kehidupan dunia. Sebab jikalau jenengan keblinger, apa keblinger ini? Kesensem, bahasa Indonesianya apa? Tertarik, maka yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Lali pesenku, mesti lali. Apa pesenku? Kuwi waktu uzlah iku manggi metui Gusti Allah, mesti lali. Lali. Tapi aku yakin nek jenengan di dalam hati ada rasa keinginan kuat untuk bertemu Allah, pasti diselamatkan Allah. Mesti diselamatkan Allah. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah janji dulur terhadap jenengan sing atine pingin ketemu Allah mi'rad ini, mesti Allah iku mau metui jenengan. Allah berjanji pada waktu yang sudah ditentukan pertemuan itu akan terjadi. Kak jauh lagu si engko di pertemuan kok. Jane aku ya pengen nyanyi asline, tapi
tapi kok cik pantes sih, cik gak pantes sih. Ono bagiannya dewi ya, ono bagiannya dewi. Ibu bapak, ya, umur kita tinggal berapa? Ning dunya awak dewi niki kita itu akan mati, akan tinggalkan itu semuanya. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah, sungguh celaka bagi orang-orang ketika saat di dunia belum ada pertemuan terhadap Allah, belum terjadi pertemuan terhadap Allah. Sungguh celaka, artinya qad khasiral ladina kadzabu, karena kita mendustakan bertemu terhadap Allah alias tidak mau, sebab keblinger ambek hidangane hawa nafsu yang disebut iblis atau jin. Dunia padahal kita sadar secara akal atau secara hati bahwasanya dunia ini akan kita tinggal. Laksana di dunia itu kita pesta, Pak. Pesta dari kesenangan dunia yang dihadapkan oleh hawa nafsu, akhirnya kita itu bersukaria itu. Kalau kita tidak mau menerima ajaran tauhid, itu tadi rugi dan sengsaralah kita setelah kematian itu terjadi. Mumpung durung, maksud saya, mumpung itu belum datang, Pak Estu, saya hadir dari jauh-jauh dari Lampung ke sini hanya satu, tak ingatkan jenengan, umur tinggal berapa kesempatan kita, mari tinggalkan semuanya, pesta-pesta itu, dunia itu, untuk kembali bertemu Allah. Ingat, pesta pasti jenengan kali kula wis kadung cocok gandeng, umpama diminta di luar pulau jenengan siapa? Umpama lho ya, kan tidak menutup kemungkinan toh, Pak, karena jenengan sudah didengarkan minimal seluruh Indonesia lewat live saya ini. Nek boten siap, kula nek dipaidu ya apa? Misalkan sing penting kan cocok garapane lah ngono ah. Gak ngoten ki ya. Nek cara kula terserah. Karena saya juga memikirkan yang lain, ya kudu omong-omongan sing penak lah ngoten. Umpama nek Jawa Timur kelihatannya mesti ya engko tak wenehi nomere cek akat-akatan dhewe ae. Sinten mriki sing yang bertanggung jawab nomere tak kekno sing duwe gawe wis omong-omong dhewe menae penak ngono daripada kok pun. Lirik dari lagu itu bisa dijadikan sebagai pitutur bahwasanya kita di dunia ini pada umumnya tujuan manusia itu sukses dunia. Lah ngaten nggih. Rasulullah sampun memberikan lampu. Man arada dunya fa alaihi bi ilmin. Yen sapa wae sing kepingin dunyane sukses, ning dunya sukses ya, bi ilmin, harus didasari dengan ilmu. Dagang ya harus tahu ilmu dagangi, apapun itu. Tapi satu hal, Rasulullah juga bersabda,
waman aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin. Pengen kui sukses akhirate ya kudu nggawa ilmu. Apa sukses akhirate? Ruhaniyah sampean. Nek dunya jasmani, nek akhirat rohani. Mau tidak mau jenengan wajib nyecep ngelmu kaweruh, nyecep ilmu tauhid pun titik. Sebab dengan ilmu itulah akan membimbing ruhaniyahmu untuk menuju jalan yang benar. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dalan nuju nang Gusti Allah ingkang leres iku adalah fa'buduh. Ayate Maryam 36. Menghadapkan wajah ruhmu terhadap wajah Allah di setiap aktivitas apapun. Ini wajah tuat, iya pun ada di situ. Kuncinya tidak keluar-keluar, harus memegang sistem cara berzikir sirul asrar. Sebab jasad iki Pak njaluke nggih mangan sing lejat-lejat ngono, rekreasi kemana-mana sopanan, tapi harus diingat lah, lirik lagu harus diingat. Semua itu akan berakhir, semua itu akan kau tinggalkan dikarenakan kau menghadap Sang Khalik. Itulah yang disebut kematian. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya bertemu Allah. Jenengan ngorjen bisa ketemu Allah ning kono. Sebab kalau nggak ada Allah di dalam dan di luar diri jenengan, gak mungkin tangan isok melaku dewi, gak mungkin. Estu apapun aktivitas. Sebab sejatine menungso makhluk iku nggak punya daya upaya untuk menggerakkan apapun. Lah bisanya terjadi gerakan karena illa billah. Inilah yang banyak manusia yang tidak menyadari, akhirnya dia terbius dengan bisikan rayuan hawa nafsu. Akhirnya dunia itu akan menyesatkan kita. Ya, padahal sudah berulang-ulang kali Tuhan mengutus utusannya untuk menyampaikan hal ini. Tapi wong namanya manusia, berhubung dikuasai hawa nafsu, wa aktsaruhum la yu'minun. Apa? Nggak percaya. Dikandani Rasule tentang dinu tauhid, iku tetep gak percaya karena hati kita telah terbius dengan hembusan bisikan hawa nafsu. Bapak Ibu, untuk menyiasati kita biar tidak mudah kena tiupan bisikan hawa nafsu, cuman satu: sering-seringlah kau berzikir pada Allah, sebab dengan begitu kau tidak akan menuhankan manusia. Kau juga tidak akan dikatakan menuhankan benda. Kau tidak akan menuhankan selain Allah yang disebut makhluk. Nopo judul niku?
Judulnya nopo niku? Janganlah kau menuhankan manusia atau benda. Nah, la ilaha illallah berarti esa. Berarti esa. Di dalam ajaran keesaan itu Anda dilarang untuk menduakan Allah dengan bentuk menuhankan manusia. Contoh ini. Jenengan ada iman, kalau yang memberikan petunjuk pembimbingan ilmu ini delondongi mukhlason. Ngerti delondong? Rupane makhluk manusia disebut mukhlason. Iki berarti jenengan telah menuhankan selain Allah, yaitu manusia. Kalau ini jenengan biarkan, jatuhnya iman jenengan akan menuduh bahwasanya saya yang memberikan petunjuk. Ini kelirunya kita manusia. Manakala ini konteksnya ditarik dari kacamata hakikat, bukan kacamata syariat. Ingat, dalam surat Al-Qasas ayat 56 dibuka. Ini langsung Rasulullah, Pak. Innaka sak temene sira Muhammad iku latahdi. Ora bakal bisa aweh petunjuk sapa sira Muhammad man ing wong terhadap orang ahbab takang. Wong iku senajano wong ide awakmu sing kok cintai Muhammad, kau tidak bisa memberikan bimbingan atau petunjuk. Terus sinten ya Gusti sing aweh petunjuk? Sinten ya Rasul? Sejatine sing aweh petunjuk itu walakinnallaha yahdi mayyasha. Itulah Allah dalam dirimu sendiri yang memberikan petunjuk terhadap orang yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Inilah Pak, nominalnya sangat sedikit. Siapa itu? Orang yang hatinya sudah jatuh cinta pada Allah. La ilaha illallah. Kul katakan Muhammad. Mohon maaf, kul katakan huwa utawi zat hidup iku Allahu utawi jenenge Allah iku ahadun esa. Monggo la ilaha illallah. Monggo. Ngene iki padha enake sing ngaji yo gak cepet capek. Isok rokokan padha pepean ya. Bon, lha wis Gusti Allah ndadekno ngene kate piye? Bon, mungkin sebagai lagu terakhir nanti sing disebut tersesat itu semua gara-gara dunia. Nanti terakhir ae nek wis ditungani njaluk situk aku lagu khusus tersesat. Cek dikerungokno kupinge menungso iku ya. Buat Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai biasa kita masuk dalam sesi tanya jawab. Cuman saya kembali kepada materi tentang Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah setelah melewati alam mukasyafah, baru jenengan masuk ke alam musyahadah. Pertanyaannya, apakah setiap diri manusia ketika suluk menuju wusul mesti ngalami alam mukasyafah? Belum tentu. Itu semua haknya Allah, tapi kebanyakan iya. Luput tidak mengalami kasaf secara sadar, itu mengalami kasaf secara tidak sadar. Apa? Ketika jenengan mimpi, tidur bermimpi,
itu adalah alam mukasyafah. Ketemu ini, ketemu itu, dan lain sebagainya. Pesan saya, jenengan manakala ketemu apapun di dalam alam kasyaf kok ada yang tidak paham, tolong langsung takok oning nomor kula ning YouTube niku. Wis, sampean takok. Supaya sampean tidak bingung tanya. Kalau jenengan masuk musyahadah, aku yakin tak jamin paham. Sebab di situ jenengan ini sing maham ke ya Gusti Allah nantinya. Sing bimbing jenengan iku ya Allah. Sing nuntun jenengan iku ya Allah. Ikulah sing disebut guru sejati. Itulah sang penolong, itulah sang pemberi syafaat terhadap kita semua sebagai hambanya. Kul, katakan Muhammad, lillahi, ku tetap milik Allah opo asyafaatu, pertolongan jami'an dengan semuanya. Berarti syafaat itu milik Allah, terus diizinkan terhadap Kanjeng Nabi, kemudian diberikan terhadap panjenengan. Tapi bukan berarti Kanjeng Nabi itu punya hak mutlak syafaat, ndak. Sama dengan air. Air nggak punya sifat mutlak bisa menghilangkan rasa haus, ndak. Allah itu yang punya, cuman dilewatkan air. Jadi air iki diizini Allah untuk bisa menghilangkan rasa haus. Jelas nggih? Secara syariat iman sampean gak apa-apa jatuh pada air, gak apa-apa, tapi hati sampean harus jatuh hanya pada Allah. Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cirebon, Gus. Ya, saya dari Cirebon. Saya punya pondok, bukan pondok pesantren, tapi pondok klinik kesehatan. Dari mulai muda, saya ada beberapa hal yang saya tanyakan. Khawatir saya sesat dan akidah saya kurang baik. Iya. Dari mulai dulu, dari muda sampai sekarang mendekati usia 60, saya buka praktek di pondok saya. Itu setiap ngobati orang, saya berikan salam. Salam kepada malaikat, Jibril, Mikail, dan kepada Ya Rabbi Tuhanku. Dengan izin Engkau ya Allah, jadikanlah kami wasilah. Alhamdulillah beberapa pasien saya stroke dan sebagainya dengan izin Allah sembuh. Dan saya pernah buka praktek di Brunei Darussalam, Malaysia, dan sekarang menetap Sabtu Minggu di Jakarta. Saya khawatir akidah saya ini salah, tapi saya yakin betul pada Allah, dan setiap pasien yang saya tangani yakini kepada Allah saja yang bisa menyembuhkan. Mudah-mudahan Gus bisa mengantarkan saya ke arah yang benar. Karena saya mencari guru ini, mohon maaf, saya seumur hidup ini baru yang pas. Saya sudah kemana-mana, tapi inilah yang saya cari tatkala saya dibayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman sing sudah menancap di dalam hati jenengan tadi, miturut proses akhlak ilahiyah itu sudah benar, karena menta'alukkan, mengkaitkan, mencantolkan apapun yang terjadi itu karena Allah, tapi kedirian kita kan masih ada, nggak apa-apa. Itu yang disebut muraqabah. Apa muraqabah? Wa
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam hati sampean merasa kalau Allah itu dekat. Dengan kedekatan Allah itulah sehingga yang menyembuhkan segala penyakit yang diwasilahkan jenengan pada Allah oleh Allah itu ada di dalam. Miturut pandangan muraqabah ini sudah benar akidah ini. Proses. Tapi kalau kita masuk terus menerus dikatakan masuk di dalam musyahadah keahatan Allah, nanti di dalam diri jenengan tidak terlibat panjenengan. Wasilah tadi Allah dengan sendirinya diringkes oleh Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu termasuk dirimu, kecuali wajib membawa menerima wahyuku yang terakhir, wahyu yang inti. Isinya wahyu ini yang mana? La ilaha illa ana. Asalnya prosesnya la ilaha illallah, lalu la ilaha illa huwa, lalu la ilaha illa anta, terakhir la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Terangkan Muhammad tauhid la ilaha illa ana. Itulah Pak maksudnya musyahadah, keesaan Allah. Otomatis bisanya masuk di dalam musyahadah itu lewat muraqabah. Lah muraqabah tidak terlepas dari la ilaha illa anta, dzikir sirul asrar. Anta budallaha ka'annaka taroh, kata Rasul, itulah iman yang sudah ihsan. Tapi ingat, satu langkah harus ke ahad. Nanti tatkala jenengan terus mengasah dzikir sirul asrar, pasti jenengan tidak terlibat nantinya, boten terlibat. La ilaha illa ana artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Artinya aku Allah, maksudnya muncul di situ setelah akunya kita yang mengobati itu hilang. Sudah benar Pak, Allah menjadikan wasilah jenengan terhadap orang yang sakit, sama dengan air tadi. Inilah keseimbangan hukum dohir dengan hukum batin, hukum syariat dengan hukum hakikat makrifat, seimbang. Saya jawab sudah benar, tapi tolong lanjutkan sampai musyahadah. Memang menuju musyahadah pintunya muraqabah. Allah sudah terasa dekat pada kita, tapi belum bertemu. Nanti dikatakan sudah bertemu, berarti ahad, pelakunya cuman tunggal, cuman esa.
nanti jenengan sudah tidak merasa kedirian jenengan yang melakukan. Di dalam hati sampai waktu mengobati itu kediriannya Allah yang muncul dalam hatinya. Dan ini lebih coro iman ini lebih kokoh, lebih kokoh. Kapan itu terjadi? Itu urusan Allah. Sing penting teruskan muraqabah sampai zikir tadi, zikir sirul asroh sampai teruskan, asah terus, nanti pasti akan sampai pada keesaan Allah. Tapi nek sudah di situ jenengan mesti gendeng, bukan gendeng ngomel-ngomel, bukan Pak. Ati sampai nih lu saking gendenge jenengan lali diri jenengan sing ngobati, tapi ning ati sampean jelas kokoh sing ngobati iku Gusti Allah. In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, mesti seperti itu nantinya. Jenengan lanjutkan, sudah benar ya. Nggih, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jenengan sodok beriki cek ketok shooting ini lah nika. Kami dari Temanggung Gus biasa pun engkang sampun sering kami sowan, kami cuma berdua. Tapi alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah memperjalan kami berenam, kami bisa bersilaturahim. Ada yang kami pertanyakan Gus tentang ayat-ayat di depan tadi, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itulah yang akan kami tanyakan, apa hakikatnya lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu aja yang kami pertanyakan. Mohon maaf kurang lebihnya dan terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda akan bisa bertemu terhadap Allah dari masjid ini ke masjid itu. Artinya Anda akan bisa bertemu Allah lewat sholat 5 waktu. Syaratnya harus lailan. Lailan itu malam, malam itu gelap. Artinya apa Pak? Hati sampean ini harus menggelapkan urusan dunia. Gelap itu maksudnya menyepikan, mengosongkan urusan dunia. Itulah malam. Makanya mengapa ayatnya kok memakai kalimah lailan bukan naharon? Kalau naharon itu siang, kalau lailan itu malam. Karena malam ikut takwilannya adalah matahari nggak datang. Nurullah itu sudah nggak ada. Tadi saya katakan nurullah itu adalah dunia dan seisinya. Alias sunyi dalam hati jenengan tentang selain Allah. Harus ini disunyikan, disepikan, dihilangkan. Justru fananya nurullah dalam hati zaman, bukan nur makrifat loh, nurullah, dunia dan seisinya dalam hati jenengan itu sudah tiada, maka nyatalah Allahnya. Itulah yang kumaksud as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu bisa kau jadikan sebagai mi'raj pertemuanmu terhadap Allah. Iki akan terjadi kalau jenengan iki rohaniyahnya juga ikut sholat, tidak jasad tok sholat tapi ruh yo melu sholat. Lah sholate ruh disebut sholat daim. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Al-Baqarah 2 piro Pak? 283
apa 238 mbuh golekno dhewe. Jogonen salat jasadmu uga begitu juga salat roh disebut salat wusta. Lah ini kalau tidak kita bimbingkan dzikir sirul asrar ya tidak paham bagaimana salatnya roh itu. Kita harus terlibat di dalam dzikir sirul asrar, baru di situ akan paham dan akan bisa terlaksana yang namanya pertemuan terhadap Allah dalam masjid satu dengan masjid yang lain, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah ini hukum syariat, dadekno hukum hakikat. Ini aktivitas dohir, jadikanlah aktivitas batin. Jadi kesimpulan, laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa iku maksudnya Pak, sholat syariat ini jenengan kudu khusuk. Carane khusuk, ati sampen harus digelapkan dari nurullah atau urusan-urusan selain Allah itu harus tiada alias sudah fana. Begitu. Ada lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus, saya Bapak Wahyu Budi dari Semarang. Ingin bertanya kepada Gus Muflason. Saya dan rombongan itu sering membaca syairnya Gus Dur. Di situ ada syair yang tertuliskan mengenai Al-Quran Qadim. Yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya maknanya Al-Quran Qadim? Yang kedua, sebab timbulnya Al-Quran Qadim itu apa memang murni itu diturunkan atau ada sebab yang lain? Kemudian turunnya Al-Quran Qadim dengan Al-Quran Al-Karim itu lebih duluan mana? Kemudian satu lagi, 4 kalau gitu. 4 ya. Apakah seseorang yang mampu mensarai Al-Quranul Karim bisa membaca Al-Quranul Qadim? Ngoten nggih. Yang terakhir, 5. saya mohon izin, saya beserta anak-anak saya ingin foto bersama dengan Gus Muflason nanti setelah acara. Monggo. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Qadim iku dawuh-dawuh Allah yang terdahulu sebelum turunnya Jabur, Taurat, Injil, Al-Quranul Karim, yaiku wejangane guru kang waskita den tancepake ning jero dodo tanpa tinulis bisa diwaca. Iki nek mirut syair itu tadi, dawuh-dawuh sing khusus ana kaitane hakikat makrifat, petunjuk-petunjuk sing bimbing ati, qad tabayyana rusdu minal ghoi, petunjuk-petunjuk yang mengarahkan hati kita supaya terbebaskan dari bisikan hawa nafsu. Iku Al-Quranul Qadim, maknane ana kono. Bener gak ana tulisane tapi sok diwaca. Sinten sing maca iki? Dialah yang hatinya sudah soleh. Gusti Allah akan menyatakan di hati seseorang, kalau hati seseorang itu sudah terlepas dari najisnya hati. Apa najisnya hati? Nurullah, kebee nurullah. Makanya nyun sewu, kalau siang hari nurullah bawanya codot itu nggak mau keluar, kelelawar nih lho Pak, kelelawar itu tidak mau keluar, keluarnya kalau malam hari menunggu nurullah cahaya matahari itu hilang.
Kalau kecil namanya kelelawar, kalau besar namanya codot. Napa kalong? Oh kalong, oh mriki kalong. Nek Mojokerto codot. Ngoten. Oh sami ya. Nggih. Ya wis. Siji jeneng wis terserah, wis padha maksudnya. Wis itu makna Al-Qur'anul Qadim. Sehingga ketika saat ditampilkan apapun, contoh syair tadi, ya, makna kodimnya apa? Contoh cinta. Nek cara syariate cinta nang manusia, iki cintane nang Allah. Lah itulah sebetulnya Al-Qur'anul Qadim. Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin cintamu iku diterima oleh Allah, ikutono aku. Artinya jenengan bisa melihat Allahnya di dalam diri Muhammad. Berarti Allahnya itulah isi Al-Qur'anul air. Sampean kalau bisa melihat Allahnya yang meliputi air, berarti itulah Al-Qur'anul Qadim. Kan mboten tulisane, tapi iso diwaca. Buktine sampean imani. Guru kang waskita iki waspada dengan kepentingan hawa nafsu. Sing hawa nafsu itu mesti loh, wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi ruhaniyahmu supaya tidak bisa sampai pada Allah, dilewatkan. Wa yastahibbunal hayatad dunya, duniawiyah, disuruh delok banyu gak oleh melihat Gusti Allah, nggak boleh melihat Allah. Disuruh beriman kepada air, tidak boleh beriman pada Allahnya. Itulah nafsu. Ikulah sing waskita iku maksudnya di situ. Ditancepno ning jero dada, berarti diwejangke terus sampean rungokno, terus sampean resapi di dalam hati. Niku. Wes, itu satu. Terus yang kedua, sampai ngebleng lali aku pertanyaannya. Sebab diturunkannya Al-Qur'anul Qadim tadi, Pak. Sebagai itu duluan Al-Qur'an. Oh, ngoten. Berarti tak jawab ngarepan. Sebelum Taurat, Jabur, Injil, Al-Qur'anul Karim turun, Al-Qur'anul Qadim sudah turun. Mengapa sebab itu diturunkan? Sejarah sampai tingali. Sebenarnya Taurat iku wis sempurna, Jabur iku wis sempurna, Taurat ya sempurna, Injil ya sempurna, Quran ya sempurna. Olehnya muncul Taurat sebab Jabur iku dikhianati. Jabur iku kitab wahyu Allah, Jabur Nabi Daud, ya toh. Sebetulnya itu sudah sempurna. Oleh tidak sempurna akhirnya muncul lagi namanya kitab Taurat Nabi Musa. Iku krono Jabur itu diubah oleh tangan-tangan setan. Bisa. Artinya dialihkan maksudnya. Ngoten lho. Tafsire nyalai oleh nyarah, mensarah, mentafsir itu tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Qadim. Akhirnya diturunkan Taurat. Begitu lagi dicidrai manusia, diturunkan lagi Injil. Begitu juga dicidrai lagi, akhirnya disempurnakno Al-Qur'an. Wis
saiki tumiba Al-Qur'an, saya tidak menuduh lo ya, ndak. Bukannya saya itu tidak sepaham, ndak. Cuman kok cik kebajute. Al-Qur'an ditafsirkan hanya secara muhakamah. Al-Quran hanya diambil tafsir secara syar'i, tidak diambil juga secara hakiki. Contoh Pak, nyun sewu. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Miturut tafsir sarah muhakamah secara syariat, mukhotope innaladina kafaru disebut wong kafir, wong sing ingkar itu adalah orang-orang yang tidak beragama Islam. Lah ngono ta? Itu disebut wong miturut pandangan syariat. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dinasehati dengan isi Al-Qur'an atau tidak, tetap tidak percaya. Tidak percaya. Akhirnya disebut innalladzina kafaru. Wis. Coro makna mutasabihatnya, makna Al-Quranul Qadimnya, kafaru itu wong sing ingkar terhadap apa? Terhadap ayat-ayat Allah yang bersifatkan Al-Quranul Qadim, hakikat makrifat. Berarti siapa? Saya tidak menuduh Pak, gak tuding ini ndak. Ya kuwi atine wong sing nolak dengan ajaran ini, sebab Al-Quranul Qadim khusus kanggo didik ruhaniyah manusia, sebab manusia itu tidak hanya jasmani juga rohani. Tetap gak percaya. Akhirnya apa? Khotamallahu ala qulubihim. Inilah pembuktian. Akhirnya Allah mengunci hati. Oleh karena hati ingkar, menolak dengan ajaran itu, maka Allah mengunci hatinya. Bukan mengunci lesannya, bukan mengunci pendengaran dohir ini ndak, tapi mengunci hatinya. Kalau hati dikunci oleh Allah, maka ayat-ayat yang bersifatkan hakikat menuju makrifat mesti ditolak. Mereka mengatakan dzalika dhalalatun, iku sesat. Nah ngoten ta? Lu saya ngalami sendiri Pak. Saya bisa mengatakan seperti ini karena saya mengalami dan terlibat di tengah-tengah umat itu seperti itu. Sampai debat Pak terjadi. Terus apakah orang-orang yang bisa mentafsirkan, mensyarah daripada Al-Quranul Karim itu apakah mesti sudah paham Al-Quranul Qadim? Pertanyaan yang diteruskan ya. Wa aktsaruhum, kebanyakan tidak. Berarti ada yang iya, tapi disimpan rapat mulai sejak zaman Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin, disimpan rapat. Disimpan rapat maksudnya hanya di dalam hati. Ini wis. Jadi jawaban saya mayoritas tidak, tapi bukan berarti tidak ada yang
Ngoten maksud kula nggih. Minoritas iya, mayoritas tidak. Makanya Al-Qur'anul Qadim mengapa disampaikan di tengah-tengah umat ini? Karena banyak manusia hanya berpedoman Al-Qur'an secara Al-Karim, secara dohir mawon. Jurune boten, biar lengkap Pak. Istilah bahasa surat Al-Baqarah 208, Islamu ben sempurna, gak syariat tok, juga hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Oke, ada lagi mang 5 pokoknya. Napa maneh sing durung? Yang belum foto bareng Pak. Nggih, monggo foto ning pundi? Ning mriko kenging sakersa mengke nggih. Wis, masih ada? Monggo. Manusia, banyak manusia. Nah itu lagi itu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya Ripto dari Cirebon. Sebetulnya pertanyaan ini bukan dari saya, dari saudara saya yang di Bali. Okay. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah musyahadah itu terbebas dari kewajiban sholat 5 waktu? Padahal Rasulullah itu sampai mau meninggalnya masih sholat. Itu saya nggak bisa jawab, makanya saya tanyakan sekarang. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 sistem untuk bisa ketemu Allah. Ada sistem majdubun, sistem di mana jenengan ini hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Qadim saja. Artinya mengutamakan hakikat saja. Cara bahasa syariat itu tidak dihiraukan. Wis, majdubun. Yang kedua, ada sistem wasilun. Sistem di mana kita tidak hanya mengikuti secara syar'i tetapi juga secara hakiki, dikarenakan masih ada di dunia, kecuali engko nek wis mati. Kalau pertanyaannya apakah orang yang sudah dimusyahadah itu sudah tidak sholat lagi secara syariat, lah ngoten toh? Pun Bapak Ibu, jikalau di situ sistem wasilun tetap masih jalankan sholat secara syariat. Kalau majdubun tidak. Wis paham? Terus dikembangno pertanyaannya, apakah majdubun salah? Nah iki mesisan ngoten nggih. Saya tidak punya hak menyalahkan. Enggak. Saya ulangi, saya tidak punya hak untuk menyalah, karena yang membuat seperti itu pandangan saya juga wis. Masalah majdubun iku sisteme wong gendeng gitu. Pun kula mboten nyebut inisial, gak oleh ame hukum. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning lebet, monggo. Nggih. Pun mboten napa-napa, ketinggalan niki wonten tiange sing nyoting. Lah. Pun niki pun mriku mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Punten warahmatullahi Gus, kula Pak Sukadar dari Brebes. Nggih. Alhamdulillah bisa hadir di pekalongan ini. Pertanyaan saya, bagaimana ciri atau tanda-tanda perubahan syu'arul basiroh ke ainul basuroh? Karena ada ahwal atau keadaan yang begini Gus, saat suhud khusus ini Allah, tapi saat di kondisi aktivitas biasa masih ada akunya hamba. Sehingga mohon penjelasan dan pencerahan bagaimana untuk meningkatkan perubahan syu'arul menjadi
Ainul Basyirah. Basyiro. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perang nek gak nok musuhi mesti menang, gitu ya. Perang kalau nggak ada musuhnya mesti menang. Iku duduk jenenge perang. Oke, monggo. Tanda-tanda perubahan dari su'aul basyirah, rasa, ada yang dirasakan, ada yang merasakan. Untuk menuju ainul basyirah, ketemu gabung antara yang merasakan dan yang dirasakan. Itu lewatnya hanya wadhkur alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa qala aidan faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Yang namanya dzikir sirul asrar di su'aul basyirah, rasa, harus jenengan asah terus, lebih-lebih ketika di aktivitas, lebih-lebih. Iki perang yang luar biasa, kita di tengah-tengah aktivitas harus dipegang terus. Tapi Bapak jenengan manakala teng mriku biar mudah untuk di ainul basyirah, lekas cepat lepasen keakuan dirimu yang melakukan. Iki cara yang spesifik, cara yang ringkas, cepat. Jenengan lekaslah lepasen keakuan diri jenengan dalam hal yang melakukan. Lepasen. Lah, bisanya Anda melepaskan, ya sing melepaskan ya sapa? Lah ngoten nggih. Kembali lagi pada Allah. Terus nanti manakala jenengan iku kok ya muncul di dalam aktivitas keakuan jenengan, sampai harus langsung siapa yang menjatuhkan saya? Akhirnya kembali kepada Allah lagi. Dan itu wajib proses bagi kita untuk menuju keistiqomahan hati kita di dalam tajalli mutlak. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingat, sesuatu yang kita dapatkan itu datangnya tidak bim salabim, harus kita lewati susah terlebih dahulu. Jadi kuncinya Pak, lepaslah keakuan dirimu dalam hal yang melakukan. Oke. Sudah cukup? Ada lagi? Cukup. Pun aku njaluk lagu terakhir, cuman tak terjemah no isine, entah judulnya apa, cuman liriknya ini: manusia, banyak manusia tersesat. Ternyata jawabannya karena kesenangan dunia. Oke, tak tutup donga dhisik terus lagune terakhir. Lah ngoten nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah hidangan disampaikan dan diberikan terhadap kita oleh Allah. Harapan kita semuanya yang hadir khususnya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang bisa mendatangkan cahaya nur di dalam diri kita, dan kita di dunia ini sebelum akhir hayat sudah ditarik oleh Allah di dalam maqam musyahadah, dan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.